NIM 105731111523 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan membahas sebuah studi kasus tentang penganggaran modal dalam investasi jangka panjang perusahaan. Tujuan saya membahas studi kasus ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya yang diberikan oleh Ibu Ainun Arisa SPD MSI selaku dosen saya di mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sisi lain, saya mempresentasikan ini yaitu untuk memberikan gambaran kepada kalian tentang bagaimana konsep penganggaran modal dalam berinvestasi. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dalam berinvestasi, yaitu perhitungan dalam initial investment, depresiasi, estimasi dari penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan metode-metode yang digunakan dalam penganggaran modal. Sebelum saya membahas studi kasus ini, terlebih dahulu saya akan membahas perihal apa itu investasi dan apa itu penganggaran modal. Investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi adalah salah satu hal terpenting dalam manajemen keuangan, di mana keputusan investasi mengingatkan perusahaan atau perorangan yang sedang melakukan usaha yang membutuhkan modal yang cukup besar. Selain itu, pengembalian dari kegiatan investasi tersebut tidak dapat dikembalikan dalam waktu yang singkat. Apabila salah dalam pengambilan keputusan, hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Suatu perusahaan yang melakukan perencanaan proyek investasi dalam rangka mengembangkan usahanya untuk memenuhi permintaan dari konsumen memerlukan suatu perhitungan penganggaran modal untuk dapat menentukan keputusan investasinya. Apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak? Berapa lama pengembalian modal yang dikeluarkan dan bagaimana aliran cash flow menurut proyeksi perusahaan. Perhitungan ini masih memerlukan perhitungan estimasi atau proyeksi, di mana perhitungan ini tidak pasti terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajer keuangan harus dengan teliti dan cermat dalam perhitungan investasi. Perhitungan untuk keputusan investasi adalah dengan menggunakan penganggaran modal atau capital budgeting, di mana capital artinya modal, yaitu aktivitas perusahaan yang digunakan untuk produksi. Budgeting atau anggaran yaitu sebuah perencanaan cash inflow dan cash outflow untuk masa yang akan datang. Jadi, capital budgeting adalah proses dalam mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang selaras dengan tujuan perusahaan tersebut. Baik, langsung saja kita beralih ke pembahasan studi kasus. Baik, di sini kita akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Penganggaran Modal dalam Investasi Jangka Panjang pada Perusahaan, di mana CVX adalah badan usaha yang bergerak di bidang budidaya dan perdagangan benih palawija. Benih palawija antara lain yaitu jagung, padi, dan cabai dengan berkualitas unggul. Omset penjualan selalu meningkat tiap tahunnya dengan persentase kurang lebih 10-15% per tahun. Pada tahun kelima sejak berdirinya perusahaan ini, pelanggan semakin meningkat, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan perencanaan pembelian mesin pengering benih jagung untuk memenuhi permintaan dari pelanggannya sekaligus untuk melakukan ekspansi perusahaan. Tentu saja di sini kita akan menghitung perkiraan initial investment, di mana dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian mesin pengering
benih jagung tersebut, yaitu yang pertama, tempat penerimaan bahan baku senilai 66.900.000, unit pengeringan tongkol senilai 498.796.000, unit pembibilan senilai 354.800.000, unit penyimpanan sebesar 140 juta, unit sortir sebesar 904 juta, unit pewarnaan atau pengawatan sebesar 781 juta, unit boiler atau ketel uap senilai 1.353 juta, sistem pengkipilan air panas senilai 198 juta, sistem kelistrikan senilai 711 juta. Jadi total keseluruhan yaitu 5.007.496.000. Initial investment tidak hanya memperhitungkan biaya aset, tetapi di sini juga kita akan memperhitungkan biaya pemesanan sampai dengan biaya aset tersebut dikeluarkan, di mana estimasi rincian initial investment yang harus dikeluarkan dalam menjalankan proyek investasi pembelian mesin pengering benih jagung, yaitu biaya pemesanan senilai 2 juta, harga beli mesin pengering benih jagung senilai 5.007.496.000, biaya pengangkutan atau pengiriman senilai 20 juta, biaya asuransi kecelakaan senilai 5 juta, biaya instalasi mesin senilai 3 juta, biaya uji coba mesin senilai 1 juta, biaya lain-lain senilai 1.504.000, yaitu di mana total keseluruhan yaitu 5.040 juta rupiah. Dan saja di sini terlebih dahulu kita akan menghitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan adalah operasional perusahaan terhadap mesin pengering jagung yang digunakan selama 5 hari, di mana kapasitas mesin tersebut dapat menghasilkan benih jagung yang telah kering dan diolah sebanyak 10 ton per jam, sehingga setiap harinya benih jagung X dihasilkan atas mesin tersebut sebanyak 50 ton. Sebagai informasinya, bahwa setiap karungnya mampu memuat sebanyak 50 kg benih jagung X, sehingga setiap harinya memerlukan 1000 karung benih jagung hasil produksi CV X, di mana harga pokok pembelian ini merupakan estimasi tahun pertama setelah pembelian mesin pengering benih jagung. Untuk tahun-tahun berikutnya mengikuti kenaikan persen dari penjualan, di mana harga beli benih jagung X per kilonya yaitu Rp1.375, harga beli benih jagung X per harinya yaitu 50 ton, berarti 50.000 kg, yaitu 68.750.000. Harga beli benih jagung X per bulannya yaitu Rp2.062.500.000. Jadi total keseluruhan yaitu harga beli benih jagung X per tahun yaitu Rp24.750.000. Nah, di sini harga beli karung per pieces 50 kg yaitu Rp250. Harga beli karung per hari yaitu 50 ton sama dengan 1000 karung yaitu Rp250.000. Harga beli karung per bulan yaitu Rp7.500.000. Harga beli karung per tahun yaitu Rp90 juta. Jadi total harga pokok penjualan yaitu Rp24.840.000.000. Sebelum kita memperhitungkan penganggaran modalnya, terlebih dahulu kita di sini akan menghitung biaya umum, administrasi, dan biaya operasional.
di mana pada sektor benih jagung perusahaan mempekerjakan 8 orang buruh dengan masing-masing gaji Rp1.725.000 per bulannya dengan operasional kerja 6 jam, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang selama 25 hari. Biaya transportasi untuk pembelian dan pengiriman benih jagung adalah sebesar Rp300.000 tiap harinya dan biaya listrik sebesar Rp750.000 per bulannya. Biaya administrasi menghasilkan sekitar Rp1.000.000 per bulannya dan biaya lain-lain sebesar Rp500.000 per bulan. Biaya-biaya tersebut adalah biaya estimasi tahun pertama yang kemudian pada setiap tahunnya sampai tahun ke-10 terus meningkat mengikuti inflasi dan kenaikan upah tenaga kerja dan kenaikan tarif dasar listrik sebesar 7% meningkat setiap tahunnya, di mana biaya gaji karyawan senilai Rp1.725.000 per bulan, yaitu menghasilkan Rp13.800.000. Biaya gaji pertama senilai Rp165.600.000. Biaya transportasi per bulannya yaitu Rp300.000 dikali 25 hari, yaitu Rp7.500.000. Biaya transportasi per tahunnya yaitu Rp90 juta. Biaya listrik per tahunnya yaitu Rp750.000 per bulan, berarti per tahunnya yaitu Rp9 juta. Biaya administrasi per tahunnya Rp12 juta. Biaya lain-lain yaitu di mana Rp500.000 per bulan, berarti Rp6 juta per tahun. Di sini total keseluruhan yaitu biaya umum, administrasi dan operasional senilai Rp282.600.000. Mesin tersebut memiliki umur estimasi 10 tahun, di mana dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka setiap tahunnya mengalami penyusutan sebesar 10% dari inisial investment yang telah dikurangi dengan nilai residunya. Asumsi pada saat umur ekonomis habis, mesin pengering benih jagung tersebut masih dapat digunakan. Meskipun kapasitas mesin tersebut sudah tidak optimal, sehingga diperkirakan apabila mesin tersebut dijual akan laku pada harga Rp350 juta, maka dapat dihitung nilai depresiasi, di mana rumus depresiasi yaitu initial investment dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis mesin, di mana depresiasi sama dengan Rp5.040 juta dikurang Rp350 juta dibagi 10 menghasilkan nilai depresiasi yaitu sebesar Rp469 juta. Asumsikan CVX mengajukan kredit ke Bank ABC sebesar 60% dari modal yang diperlukan untuk inisial investment pembelian mesin pengering benih jagung, yaitu senilai Rp5.040 juta dikali 60%, yaitu menghasilkan Rp3.024 juta dengan bunga sebesar 13,00% flat per tahun. Sehingga limit kredit yang diajukan ke Bank ABC adalah sebesar Rp3.024 juta yang kemudian dicairkan di rekening perusahaan CVX seluruhnya dan membayar bunga tiap tahunnya bukan sebesar Rp32.760.000. Pajak terhadap penghasilan diasumsikan dikenakan sebesar 25% dari laba sebelum pajak. Jadi diperkirakan harga jual benih jagung X, yaitu harga jual benih jagung X per kilonya yaitu Rp1.500. Harga jual benih jagung X per harinya 50 ton, di mana Rp50.000
kilogram, yaitu menghasilkan 75 juta rupiah. Harga jual benih jagung X per bulannya yaitu 2.250 juta rupiah. Jadi di sini kita jumlahkan untuk menghasilkan harga jual benih jagung X per tahun yaitu senilai 27 miliar rupiah. Jual karung per pieces di mana 50 kg yaitu 275 rupiah. Harga jual per karung per hari yaitu 1000 karung senilai 275.000. Harga jual karung per bulan yaitu senilai 8.250.000. Harga jual karung per tahun yaitu senilai 99 juta. Jadi kita totalkan seluruh harga penjualan yaitu 27.099 juta rupiah. Setelah dilakukan pembelian mesin pengering benih jagung yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang kian meningkat, diproyeksikan pada tahun pertama hingga tahun kelima terjadinya penumbuhan penjualan sebesar 15%, di mana menurut tabel ini yang saya susun yaitu terus meningkatnya setiap tahunnya dari penjualan yang meningkat setiap tahun, harga pokok yang meningkat setiap tahun, harga laba kotor yang meningkat setiap tahunnya, biaya umum, administrasi, dan operasional meningkat setiap tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima. Laba operasional pun meningkat dari tahun pertama hingga tahun kelima. Biaya penyusutan pun meningkat. Laba sebelum bunga dan pajak terus meningkat dari tahun pertama hingga tahun kelima. Laba bunga pun yang meningkat. Laba sebelum pajak 25% dari EBT. Laba bersih yaitu terus meningkat selama 15% dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian pada tahun ke-6 sampai tahun ke-10 diproyeksikan hanya terjadi penumbuhan sebesar 10%, di mana harga penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya umum, administrasi, dan operasional, laba operasional, biaya penyusutan, laba sebelum bunga dari pajak, biaya bunga, laba sebelum pajak 25% dari EBT, dan laba bersih yaitu meningkat dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10 meningkatnya penjualan sebesar 10%. Sehingga diperkirakan laba bersih atau net cash flow dari perdagangan benih jagung dengan menggunakan mesin pengering benih jagung yang sudah dibeli yaitu tahun pertama senilai 1.304.710.000 rupiah, tahun kedua senilai prosket yaitu 1.544.011.000 rupiah, di tahun ketiga sebesar 1.820.394.000 rupiah, di tahun keempat yaitu sebesar 2.139.505.000 rupiah, di tahun kelima yaitu sebesar 2.507.841.000, di tahun keenam terjadi prosket sebesar 2.284.718.000, di tahun ketujuh senilai 3.089.867.000, tahun ke-8 sebesar 3.426.155.000, di tahun ke-9 terjadi prosket sebesar 3.796.740.000, tahun ke-10 yaitu 4.205.099.000. Jadi CVX di sini menginginkan inisial investment dari pembelian mesin pengering benih jagung tersebut dapat dikembalikan setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, laporan laba rugi di sini dibuat dalam bentuk kolom 10 kolom yang menggambarkan arus kas selama
umur ekonomis mesin tersebut. Kemudian, CVX dapat melakukan perhitungan kelayakan proyek investasi untuk menilai apakah proyek investasi tersebut layak atau tidak, sehingga pembelian mesin tersebut diterima ataukah ditolak, yaitu dengan memperhitungkan periode pengembalian atau payback period, diskon payback period, net present value, dan internal rate of return. Sebelum kita menghitung metode-metode penganggaran modal, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu biaya modal, di mana biaya modal yang digunakan yaitu sebesar 5.040 juta rupiah terdiri dari 60% hutang yaitu sebesar 3.024 juta rupiah dan 40% modal dari dana sendiri yaitu sebesar 2.016.000 rupiah. Biaya modal dari dana sendiri menimbulkan biaya modal yang dalam hal ini diasumsikan dana tersebut apabila diinvestasikan dalam bentuk deposito selama 6 bulan dengan menggunakan deposito automatic rollover, yaitu perpanjangan secara otomatis tiap tahun tempo di Bank ABC, maka akan mendapatkan bunga sebesar 7,75% per tahunnya. Sedangkan biaya modal yang berasal dari hutang Bank ABC yang akan dibebankan bunga sebesar 13,00% per tahun. Perhitungan biaya modal perusahaan CVX di mana menggunakan modal dari dana sendiri dan hutang Bank ABC menggunakan perhitungan biaya rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, sehingga cost of capital yaitu sebesar 10,80%. Nah, di sini kita akan menghitung metode payback period, di mana dengan mengetahui harga investasi awal pembelian mesin pengering benih jagung dan pendapatan bersih yang diterima, maka tahun pertama sampai tahun ke-10 dapat dihitung, yaitu tahun ke-0 menghasilkan nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun yaitu Rp5.040.000. Di tahun pertama menghasilkan nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun yaitu senilai Rp3.735.290. Tahun kedua sebesar Rp2.191.279. Di tahun ketiga menghasilkan nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun sebesar Rp2.191.279. Di tahun keempat senilai Rp370.885. Di tahun kelima dan di tahun keempat nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun menghasilkan 0. Payback period yang terjadi setelah tahun ketiga tetapi sebelum tahun keempat berakhir, sehingga diketahui nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun pada tahun kedua yaitu sebesar Rp370.885.000. Prospek pada tahun keempat yaitu senilai Rp2.139.505. Jadi kita masukkan ke rumus payback period, di mana payback period sama dengan 3 tahun ditambah Rp370.885 dibagi Rp2.139.505 dikali 1 tahun menghasilkan payback period 3,17 tahun atau 3 tahun 2 bulan 5 hari. Dengan perhitungan payback period, CVX dapat menerima proyek pembelian mesin pengering benih jagung dikarenakan memenuhi syarat yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu pengembalian
nilai inisial investment dalam kurun waktu 5 tahun, bahkan lebih cepat dari 5 tahun, yaitu dengan jangka waktu 3 tahun 2 bulan 5 hari. Langsung saja di sini kita menghitung discounted payback period atau DPP. Dapat dihitung, yaitu di mana prospek didiskontokan terlebih dahulu dengan biaya modal proyek yang telah diperhitungkan sebelumnya, yaitu 10,80%. Jadi periode pembayaran kembali yang telah didiskontokan akan ditentukan dengan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk memperoleh investasi dari prospek terdiskonto. Jadi biaya modal CVX adalah sebesar 10,80% per tahun, maka arus kas yang terdiskonto adalah sebesar arus kas dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah K kuadrat 1, yaitu 1 ditambah 0,1080 kuadrat 1, di mana K adalah biaya modal proyek dan T adalah tahun di mana arus kas terdiskonto. Discounted payback period terjadi setelah tahun ketiga tetapi sebelum tahun keempat berakhir, sehingga diketahui nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun pada tahun ketiga, yaitu sebesar 1.266.505.000. Prospek terdiskonto pada tahun keempat yaitu sebesar 1.419.562.000. Jadi dimasukkan ke rumus DPP, yaitu 3 tahun ditambah 1.266.505.000 dibagi 1.419.562.000 dikali 1 tahun, yaitu menghasilkan 3,89 atau 3 tahun 10 bulan 21 hari. Di sini kita akan menghitung net profit margin atau NPV, di mana pada perhitungan kelayakan proyek investasi dengan menggunakan metode ini, diskon rate yang dipergunakan adalah biaya modal, yaitu sebesar 10,80%, di mana pada tabel ini yaitu menghasilkan total present value yaitu 6.694.819 rupiah. Investasi awal atau initial investment yaitu 5.040.000. Net present value yaitu sebesar 1.654.819 rupiah. Berdasarkan perhitungan kelayakan investasi, maka pembelian mesin ini dapat diterima karena menghasilkan NPV yang positif. Artinya dana sebesar 5.040 juta yang diinvestasikan untuk ekspansi dapat menghasilkan cash inflow sebesar 1.654.819.000 dengan cost of capital sebesar 10,80%. Didapatkan total present value sebesar 6.694.819.000 rupiah. Nah, di sini kita akan menghitung internal rate of return atau IRR, di mana untuk mencari IRR yaitu dengan trial and error untuk mendapatkan diskon faktor yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0 dari percobaan ini, maka dicoba dengan diskon rate 21%, didapatkan hasil total present value yaitu 5.125.394 rupiah, dan investasi awal atau present value yaitu sebesar 5.040.000. Net present value atau NPV mendapatkan sebesar 85.394 rupiah. Kemudian dicoba dengan diskon rate 22%, di mana total present value yaitu 5.002.971
rupiah. Investasi awal atau initial investment yaitu sebesar Rp5.040.000. Net present value atau NPV yaitu sebesar Rp37.029. Jadi maka dihasilkan IRR antara 21% dan 22% yang dapat menyebabkan NPV sama dengan 0 yaitu 21%. Total PV-nya yaitu Rp5.125.394 dan 22% yaitu Rp5.2.971. Maka dimasukkan ke rumus IRR yaitu 21% ditambah Rp5.225.394 dikurang Rp5.040.000 dibagi Rp5.125.394 dikurang Rp5.2.971 dikali 22% dikurang 21% yaitu menghasilkan 21,6975% atau 21,70%, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa IRR sama dengan 21,70% dan cost of capital yaitu 10,80%, sehingga IRR lebih besar daripada cost of capital, sehingga pembelian mesin pengering benih jagung dapat diterima dan dijalankan oleh CVX. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai studi kasus penganggaran modal dalam investasi jangka panjang pada perusahaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suatu usulan proyek investasi yang merupakan proyek jangka panjang harus dilakukan dengan perhitungan secara baik dan mendetail terhadap estimasi modal yang akan digunakan atau arus kas yang akan dikeluarkan, dan estimasi arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan apabila proyek tersebut dijalankan. Perhitungan tersebut kemudian dilakukan pengevaluasian dalam kelayakan investasi untuk mengetahui apakah proyek diusulkan layak atau tidak diterima oleh perusahaan. Hal ini penting dilakukan apabila proyek yang dijalankan ternyata tidak layak, maka proyek tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan atau aliran kas masuk yang tidak dapat memenuhi keinginan perusahaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar. Keputusan akan berinvestasi merupakan keputusan yang sangat penting yang harus dibuat oleh seorang manajer, di mana dalam menghitung investasi dibutuhkan metode penganggaran modal, yaitu yang sering digunakan yaitu tadi payback period, metode pengembalian payback period yang dimodifikasi yaitu discount payback period, dan net present value dan internal rate of return atau IRR.